Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eee, saya Siti Solikah dari Teknik Komputer Angkatan 2020 dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mereview tools for UI UX design untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini, eee, sa saya sudah diberikan referensi dari dosen saya, Pak Teguh, tentang Best Prototype Tools for UI UX Design, di mana, isi dari, link tersebut yaitu ada 10 prototype tools for UI UX Design dan bagaimana untuk memilih salah satu yang benar. Nah, di sini ada nih cara bagaimana kita harus memilih, eee tools prototype design untuk mendesain UI UX. Pertama yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan UI UX-nya dulu terlebih dahulu. UI UX sendiri itu adalah dua hal yang berbeda, di mana UI adalah user interface yang merupakan tampilan produk yang diperlihatkan, yang berfokus pada tampilan interface. Dan tools yang, UI sendiri itu berfokus pada visualisasi, pemilihan warna, huruf, layout, hingga kreativitas dari interface yang digunakan pengguna. Sedangkan UX sendiri atau atau kepanjangan dari user experience yang merupakan proses mendesain produk untuk mendapatkan pengalaman yang baik. Di mana UX itu akan menentukan bagaimana sebuah produk memiliki tampilan dan cara kerja yang sesuai dengan target pengguna. Dan UX itu berfokus pada mencari solusi dari sebuah masalah user. Nah, penting sekali UI UX sendiri digunakan supaya untuk menarik tampilan yang akan digunakan pada sebuah program. Nah, bagaimana sih cara memilih prototype prototyping tools yang benar dan sesuai dengan harapan kita nantinya? Nah, di sini di referensi yang sudah diberikan oleh dosen saya itu ada beberapa cara untuk memilih eee, tools prototyping UI UX design. Pertama, kita harus learning curve, mempelajari kurva, yaitu kita harus menganalisis seberapa mudah alat untuk diadopsi yang akan digunakan. Eee, jadi kita harus paham nih alat apa sih yang kita butuhkan, seperti apa yang harus kita inginkan, dan kualifikasi seperti apa yang kita harapkan nantinya. Yang kedua adalah sharing, di mana sharing ini adalah kunci untuk, pada sebuah desain, di mana, eee, kita harus mencocokkan desain yang kita buat dengan tim kita yang lain, supaya desain yang kita buat sesuai dengan harapan dan dan, semua orang pun juga menyukainya. Nah, dan kita harus juga me memilih alat yang harus menyediakan kemampuan untuk kolaborasi dengan banyak orang supaya, untuk menyinkronkan satu sama lain, pendapat dalam sebuah desainnya nantinya. Yang ketiga yaitu usage, penggunaan. Nah, hal ini perlu dipertimbangkan ketika memilih alat prototyping, karena, proses desain dan alat lain yang biasa digunakan, eee, akan akan mempengaruhi keberjalanan dalam proses mendesain kita. Ketika kita sudah paham dengan tools yang, digunakan, maka otomatis kita akan lebih fleksibel, lebih efisien ketika menggunakannya. Terus keempat yaitu easy of use and comfort, atau kemudahan penggunaan dan kenyamanan. Nah, sama nih halnya, eee, seberapa paham sih kita dengan tools yang
kita akan gunakan nantinya gitu. Gimana kita sebelum memilih tools prototyping, kita harus, eee, mempelajari lebih dalam tools-tools yang sudah rekomendasikan untuk kita, gimana untuk apa sih desain kita, seperti apa sih desain kita dan harapannya seperti apa gitu. Dan jangan memilih tools yang baik, tapi kita nggak paham di mana nanti akan menjadi hambatan kita ketika kita mendesain, UI UX-nya. Terus yang kelima yaitu cost, biaya. Nih, di sini, di online ini, di masa sekarang itu banyak sekali tools prototyping yang ada yang prabayar dan ada yang gratis. Pintar-pintar kita untuk memilih, prototyping tools yang sesuai dengan budget kita, supaya, tidak memberatkan diri dan tidak menyusahkan diri ketika kita menggunakannya. Terus yang terakhir, yaitu fidelity. Di sini apa yang akan menjadi persyaratan untuk prototype? Prototype, eee, apakah akan memerlukan mockup atau tata letak aplikasi atau memerlukan sesuatu yang mendukung lebih banyak detail ya, dan interaksi yang kompleks. Nah, di sini, eee, fidelity itu lebih berfokus pada tata letak, informasi, dan desain interaksi. Dan terakhir high fidelity, paling penting adalah desain visual, animasi, dan interaksi mikro. Jadi itulah cara, gimana kita memilih tools prototype design UI UX yang nantinya akan kita gunakan. Nah, intinya itu kita harus memilih tools prototyping yang sekiranya kita mampu dan paham dan, sesuai dengan harapan kita, yaitu, walaupun, keberjalanannya maupun hasilnya nantinya, gitu. Terus di sini ada, 11, prototyping tools untuk UX, yaitu ada InVision yang bisa gratis, juga bisa berprabayar, terus ini bisa dijalankan secara web, terus prototipenya untuk Android, iOS, dan web. Terus ini ada Adobe Experience Design, di sini gratis, tidak prabayar, terus dapat dijalankan pada OS X, Windows, Android, iOS. Terus prototipes-nya untuk eee, semua fitur yang ada. Terus ketiga itu Origami Studio, di sini juga gratis, tapi hanya bisa dijalankan pada iOS X, prototipenya untuk Android dan iOS. Terus keempat, yaitu ada Sketch, di sini bisa gratis, untuk masa percobaan, dan untuk full versi bisa jadi prabayar, dan bisa dijalankan hanya pada OS X. Dan, digunakan pada prototipe untuk OS X, iOS, dan web. Terus ada Axure, di sini, ada 30 hari masa percobaan terus secara gratis, dan lain-lainnya itu prabayar nih, ada Pro, Teams, and Enterprise dengan harga-harga yang berbeda tiap bulannya. Terus dapat dijalankan pada OS X, Windows, dan digunakan untuk prototipe all OS, semua OS. Terus yang keenam adalah Webflow. Nah, Webflow ini, bisa digunakan untuk 2 project itu secara gratis, lebihnya itu akan prabayar, bisa jadi personal ataupun pro. Nah, ini dijalankan pada web dan prototipenya untuk semua versi. Terus yang ketujuh ada Framer, di sini, ada 14 masa percobaan secara gratis, terus selanjutnya itu prabayar. Terus dapat dijalankan pada OS X, iOS, Android, dan Windows 10 mobile. Dan prototipenya untuk semuanya.
Terus ke-8 ada prinsipal. Itu bisa prabayar juga dan bisa gratis untuk masa percobaan di awal setelah pendaftaran. Terus dapat dijalankan pada OS X, prototipenya untuk iOS, OS X, dan watchOS. Terus ke-9 yaitu ada Just in Mind. Di sini bayar ya, yaitu per bulannya $19, terus dapat dijalankan pada OS X dan Windows. Terus prototipenya untuk web, iOS, dan Android. Terus yang ke-10 ada Basic Backup. Di sini bisa gratis untuk masa percobaan 30 hari pertama. Dan selanjutnya itu bisa bisa bayar sesuai dengan versi yang akan dipilih, yaitu secara web aplikasi atau single user atau volume license. Nah, dapat dijalankan secara web, OS X, dan Windows. Nah, prototipenya untuk web, iOS, dan Android. Nah, itu ada 11 prototype prototyping tools UI UX design yang dijelaskan pada blogspot ini, blog ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tools yang saya pilih, yaitu ada InVision dan Webflow. Nah, teman-teman, InVision itu apa sih? Ya, InVision itu merupakan tools untuk membuat prototipe dan animasi dengan desain layar berbasis vektor, di mana InVision Studio itu mampu mengakomodir desain visual yang langsung yang yang langsung dapat diterapkan dalam bentuk prototipe produk, sehingga desainer tanpa harus membuka tools lainnya. Nah, untuk Webflow sendiri, yaitu Webflow itu adalah salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan website. Webflow itu merupakan tools desain web yang mudah digunakan bagi pemula dengan tidak menggunakan coding. Nah, Webflow juga menawarkan beberapa layanan, yaitu hosting, content management, dan sistem CMS. Nah, di sini akan saya sedikit jelasin kelebihan dalam setiap tools yang saya pilih, yaitu pertama ada InVision. Kelebihan pertama yaitu lebih cepat. Maksudnya adalah pembuatan prototipenya lebih cepat karena pada InVision Studio mampu membuat proses pembuatan prototipe berjalan dengan cepat, yaitu menggunakan fitur boot mode. Semua desain prototipe yang digunakan akan ditampilkan dan menunjukkan fungsinya. Terus yang kedua, yaitu mudah membuat mockup desain yang responsif. Maksudnya, tampilan bisa tetap sama saat website dibuka, baik dari desktop maupun mobile. Nah, untuk penggunaan InVision Studio akan dimudahkan untuk membuat mockup desain secara responsif, karena bisa langsung perangkat yang ingin digunakan untuk membuat prototipe desain. Terus yang ketiga itu dapat berkolaborasi, yaitu ada Thomas Sharing dan dapat melibatkan banyak orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan desain produknya. Itu dengan menawarkan fitur Comment Mode untuk memudahkan
pemberian feedback dalam setiap desainnya. Terus yang keempat, yaitu mudah handover dengan tim pengembang. Nah, proses handover ini tidak selalu berjalan mulus karena bisa saja terjadi kebingungan tentang aset atau terjadi masalah pada file yang diberikan. Namun pada Invision ini, eee, memiliki kelebihan dari plugin ini yaitu mampu melampirkan aset dan menyimpan semua ke dalam satu tempat. Jadi tidak akan membuat kebingungan para pengembangnya. Nah, tapi di Inversion ini juga ada kekurangannya, di mana tidak semua template, yang ada dalam Inversion itu secara gratis. Apabila desainer ingin nih lebih banyak, template yang akan digunakan atau contoh-contoh yang akan digunakan yang lebih luas lagi, itu akan, eee, prabayar dalam penggunaannya. Terus selanjutnya itu adalah, kelebihan dari Webflow-nya. Pertama itu lebih fleksibel, di mana, mmm, Webflow itu, me menyediakan, 30 template secara gratis dan 100 template premium yang harus diakses oleh pengguna prabayar. Namun, Webflow ini, dengan fitur yang ada akan mempermudahkan, desainer karena lebih dipahami. Yang kedua itu memiliki content delivery network tanpa biaya. Yang kedua itu memiliki content delivery network tanpa biaya, di mana situs dapat diakses lebih cepat, lebih cepat dan dari manapun pengunjung situsnya nantinya. Terus yang ketiga, penyedia cloud service terbesar. Yang ketiga yaitu penyedia cloud service terbesar di dunia, di mana, Webflow itu, menggunakan salah satu penyedia cloud service terbesar di dunia, yaitu Amazon CloudFront and Fastly, sehingga memiliki, kecepatan juga yang cepat dan, kemudian lebih fleksibel gitu. Terus yang keempat, dilengkapi dengan socket layer. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan secara dalam versi web. Pertama itu ada InVestion, di sini saya menggunakan, eee, webnya InVestion pada investion.com. Di sini kita bisa create create menciptakan sebuah desain yang ingin digunakan. Di sini ada fitur yang ada, terus di sini ada banyak template yang sesuai yang, tersedia. Ini ada semua jenis template, ada region and design, brainstorming, flowchart, and diagram, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, bisa ini, kita bisa gunakan use template. Nah, setelah kita, eee, klik tersebut, di sini ada tombol sharing untuk berbagi, link kepada partner kita supaya bisa mendesain dengan baik, dengan bersama.
untuk menerapkan ide-idenya sendiri. Terus di sini ada tools, pointer, pen, teks, terus di sini juga ada kotak, ini ada notes, ini ada, border, ini ada grafik, ini ada stiker, and comment. Terus selanjutnya itu ada webflow. Di sini saya juga menggunakan versi websitenya, di mana, di webflow juga eee, tersedia template yang, banyak versi. Sini kita explore templates. Mmm, misal kita klik bebas ya. Untuk InVision dan Webflow ini masing-masing juga harus, dalam harus login sendiri, di mana, kita juga harus, mendaftarkan dengan email kita. Mmm, di Webflow kita udah terdapat, jenis-jenis desain. Ini ada yang prabayar, ada yang gratis juga. Nah, di sini udah pada dan ada pada, apa ya, workspace-nya, layar kerjanya pada Webflow. Di sini ada fitur add element, simbol, terus ada navigator, page, HMS, terus commerce dan lain sebagainya, terus ada navigator. Ini juga ada intro header style untuk, jenis style pada header-nya, terus ada macam-macam jenis layout yang dengan berbagai macam, terus ada pengaturan spacing, size, posisi teks, terus ada tipografi, background, border, efek, dan lain sebagainya. Di sini ada versi desktop, tablet, mobile landscape, and mobile portrait. Nah, di sini ada banyak sekali fitur yang banyak digunakan dan lebih, for lebih enak kalau dipandang daripada investor menurut saya. Sekiranya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.